Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan salah satu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada Sertifikasi Dosen Nasional 2023. Perkenalkan, nama saya Arif Indra Irawan dari Program Studi S1 Teknik Telekomunikasi Universitas Telkom. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Kriptografi dan Protokol Keamanan, dengan kode mata kuliah TTI 3L3, yang artinya mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan beban 3 SKS yang berada di tingkat 3, tepatnya di semester kelima. Untuk dapat mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa harus pernah mengambil 2 mata kuliah prasyarat, yaitu Jaringan Telekomunikasi dan Jaringan Komunikasi Data. Selaras dengan kurikulum berbasis luaran atau Outcome-Based Education yang menekankan pada pembelajaran berbasis capaian yang jelas, mata kuliah ini memiliki satu program learning outcome atau CPO atau capaian pembelajaran lulusan dan 2 course learning outcome atau CLO atau capaian pembelajaran mata kuliah. PLO Prodi yang dititipkan di mata kuliah ini adalah memiliki kemampuan menerapkan pengetahuan matematika, ilmu pengetahuan alam, teknologi informasi, dan keteknikan untuk dapat memahami secara menyeluruh tentang prinsip-prinsip teknik telekomunikasian. Kemudian, CLO yang ada dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, memahami dasar kriptografi, simetris dan asimetris, serta algoritma pertukaran kunci, menjelaskan bagaimana kriptografi kunci publik dapat digunakan untuk memastikan identitas pengirim pesan terenkripsi. Yang kedua, mendeskripsikan mengenai protokol keamanan, menjelaskan perbedaan signifikan antara keamanan untuk data melalui jaringan publik dan lalu lintas terenkripsi melalui LAN kabel, membangun model keamanan internet dari sudut pandang aliran paket dan segmen. Konten mata kuliah yang dijabarkan dalam RPS ini dibagi menjadi 11 sub-CLO yang dimulai dari yang pertama, memahami konsep keamanan dan kriptografi klasik. Pada sub-CLO ini akan mereview singkat mata kuliah jaringan komunikasi data, konsep CIA, terminologi kriptografi, dan stream chipper dan block chipper. Selanjutnya, sub-CLO memahami kriptografi simetris. Ditempatkan pada pertemuan 3. Dengan materi pembelajaran adalah fokus algoritma enkripsi, algoritma simplified dash, dan contoh perhitungannya, algoritma enkripsi data encryption data standard atau DES, mode kerja algoritma enkripsi simetris seperti ECB, CBC, dan lain sebagainya, serta mengenalkan mengenai enkripsi triple dash. Selanjutnya, sub-CLO memahami kriptografi asimetris, membahas mengenai aritmatika modulo sederhana, inverse modulo dan fast eksponensial, bilangan prima dan relatif prima, teorema Fermat-Euler, logaritmik diskrit, akar primitif, skema kerja kriptografi asimetris, algoritma enkripsi RSA, dan serangan yang akan terjadi pada kriptografi asimetrik. Selanjutnya, sub-CLO memahami key exchange atau pertukaran kunci. Ditempatkan pada pertemuan 6 dengan materi pembelajaran, konsep challenge and response, pertukaran kunci Diffie-Hellman, sistem L-Gamal, penerapan autentikasi user, serangan yang mungkin pada pertukaran kunci. Sub selanjutnya, memahami key exchange dan pertukaran kunci. Ditempatkan pada pertemuan ke-7 dengan materi prinsip kerja one-way function pada fungsi hash, pembahasan algoritma hash seperti checksum dan MD5, attack pada hash function dengan case study birthday attack, pengenalan digital signature, dan contoh penerapan digital signature pada kehidupan sehari-hari. Sub-CLO selanjutnya yaitu memahami konsep protokol autentikasi ditempatkan pada pertemuan ke-9 dengan materi pembelajaran, konsep autentikasi, konsep desain keamanan protokol, remote user authentication, dan contohnya yaitu adalah Kerberos. Selanjutnya, sub-CLO keamanan layer data, dalam hal ini adalah wireless link, ditempatkan pada pertemuan ke-10 dengan materi pembelajaran, protokol autentikasi wireless LAN,
meliputi WEP, WPA, dan sebagainya. Standar protokol WEP yang meliputi pembagian IV dan kunci statik serta algoritma RC4 pada WEP. Standar WPA 2 meliputi protokol pembangkitan kunci TKIP dan pengenalan mengenai WPA 2. Sub-CLO keamanan layer network ditempatkan pada pertemuan ke-10 dengan materi pembelajaran, protokol IP security, key management pada layer network, protokol encapsulation security payload, protokol authentication header, encapsulation packet, yaitu membahas mengenai perbedaan transport dan tunnel mode pada protokol layer 3. Selanjutnya, sub-CLO keamanan layer transport yang ditempatkan pada pertemuan ke-12 dengan materi pembelajaran, protokol SSL atau Secure Socket Layer atau TLS, konsep handshaking, dan record protokol pada SSL ataupun TLS, susunan protokol dan format record SSL TLS, penggunaan digital certificate yaitu X509 pada SSL atau TLS. Selanjutnya, sub-CLO keamanan layer aplikasi yang ditempatkan pada pertemuan ke-13 dengan materi pembelajaran, keamanan pada aplikasi email seperti SMIME ataupun PGP, keamanan pada aplikasi web seperti HTTPS, keamanan pada aplikasi remote access seperti SSH. Sub-CLO keamanan layer aplikasi, layer dan layer fisik ditempatkan pada pertemuan ke-14 dan ke-15 meliputi Secure Simple Pairing, algoritma E1, E21, E22, autentikasi Bluetooth, secure pairing, dan pengenalan keamanan ZigBee. Pada pertemuan ke-8 akan diadakan ujian CLO pertama dan pada pertemuan ke-16 akan diadakan ujian CLO kedua secara serentak dan dilaksanakan secara luring. Sistem pembelajaran yang kita lakukan pada satu semester ke depan terdiri dari kegiatan sinkronus ataupun asinkronus. Kegiatan sinkronus adalah kegiatan belajar di dalam kelas selama 16 pertemuan. Karena mata kuliah ini adalah mata kuliah 3 SKS, maka kegiatan di dalam kelas akan berlangsung selama 150 menit yang diisi dengan kegiatan perkuliahan, tutorial mengenai kriptografi dan keamanan protokol. Sedangkan kegiatan asinkronus adalah kegiatan yang dilaksanakan di luar kelas, seperti tugas terstruktur ataupun kegiatan mandiri lainnya. Selanjutnya, metode pembelajaran menggunakan metode Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery yang saya akan lakukan, saya akan menyampaikan materi yang berorientasi pada capaian yang harus dia kuasai oleh peserta sehingga batasan-batasan menjadi lebih jelas dan terukur. Menggunakan bahan referensi utama adalah kriptografi dan network security karya William Stolik. Selanjutnya, referensi pendukung dapat menggunakan buku J. Wang Kaufman, Ederson ataupun Kauf. Selanjutnya, untuk interaction dan juga assessment, di mana interaksi yang terjadi pada umumnya berupa tanya jawab ataupun interaksi dapat berupa video demo tutorial, implementasi protokol keamanan pada jaringan data. Interaksi juga merupakan sarana asesmen bagi saya untuk menilai seberapa jauh, seberapa dalam pertanyaan, dan kemampuan mahasiswa dalam menjawab persoalan atau study case yang saya berikan. Bentuk asesmen lainnya juga berupa tugas, kuis, ataupun ujian CLO. Sistem penilaian adalah sebagai berikut, yaitu ujian CLO berbobot 35%, merupakan pilihan ganda dan esai. Ujian CLO 2 bobot juga 35%, terdiri dari pilihan ganda dan esai, tugas, kuis, dan aktivitas, keaktifan berbobot 30%. Adapun peraturan ujian CLO bersifat closed book dan open note maksimal 1 lembar A4. Kalian dilarang membuka website maupun halaman lainnya selain halaman LMS untuk UTS, dan kalian hanya diperbolehkan menggunakan kalkulator fisik serta jika kalian melakukan kecurangan, nilai UTS ataupun ujian CLO kalian akan kami ground. Untuk grading nilai, kita akan mengikuti penilaian yang ada di Telkom University, yaitu nilai A lebih besar dari 80, nilai AB lebih besar dari 70,01, B5 lebih besar dari 65, BC lebih besar dari 60, C lebih besar dari 50, D lebih besar dari 40, dan E kurang dari 40.
Demikianlah deskripsi dari mata kuliah yang saya ampu. Selanjutnya, dilanjutkan dengan micro-teaching. Terima kasih. Oke, pada pertemuan hari ini kita lanjutkan ke pertemuan kita yang kemarin, yang mana kita membahas sub CLO, yaitu memahami konsep keamanan dan kriptografi. Di mana keluaran dari perkuliahan kali ini kalian adalah bisa mengerjakan proses algoritma kriptografi, yaitu proses eksekusi ataupun dekripsi dari kriptografi. Dimana sekarang kita siap ya buat mengikuti perkuliahan kali ini? Oke. Jadi seperti yang kita bahas kemarin, bahwa di dalam kriptografi ya itu ada ibaratnya seperti pengiriman data secara fisik. Itu seperti apa kan sih? Kita lihat itu ada seperti ini. Di sini ada sebuah kwitansi deposito, yang mana deposito ini kalau misalkan jatuh ke tangan orang lain, akibatnya seperti apa? Maka untuk misalkan kita kirimkan, kita nggak bisa serta-merta kirimkan ini ke pos, tetapi adalah kita masukkan dulu ke, setelah itu berangkas atau semacam kotak box ya, sehingga orang lain tidak bisa melihat bahwa di dalam berangkas ini atau kotak box ini adalah surat berharga yang bisa dicairkan. Setelah itu diapakan? Baru dikirimkan oleh orang, bahwa orang ini amati bahwa di dalamnya ada uang yang senilai cukup besar tadi ya. Kemudian orang tersebut akan tetap mengirimkannya dan orang lain tidak akan tahu bahwa itu adalah hal yang sangat berharga. Setelah itu diterima oleh penerima ya. Kemudian penerima sudah tahu nih kuncinya atau PIN dari berangkas tersebut. Artinya bisa dibuka oleh orang lain, si penerima yang mengetahui PIN-nya, kemudian didapatkanlah sebuah deposito yang bisa dicairkan oleh si penerima. Itu adalah tadi yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, fungsi dari sebuah kriptografi. Nah, kali ini pada pertemuan sekarang kita akan membahas mengenai sebuah kriptografi klasik. Kita review lagi ya, kriptografi itu berasal dari Yunani ya, yaitu kriptos yang artinya tersembunyi dan gripen yang artinya adalah menulis, yaitu menulis suatu hal yang kita ingin sembunyikan. Nah, tujuan utamanya apa? Yaitu adalah jika kita mempunyai informasi yang berharga, kita harus bisa menyembunyikan dengan cara-cara yang disebut dengan menggunakan teknik kriptografi. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jelas ya? Kita lanjut ya. Kemudian di dalam layanan ya, di dalam kriptografi itu ada 3 tujuan utamanya, yaitu adalah proses autentikasi, proses integrity, kemudian proses non-repudiation. Apa itu? Untuk autentikasi itu adalah sebuah layanan kriptografi agar orang yang menerima sama orang yang mengirim itu sama-sama valid. Itu adalah proses autentikasi. Kalau misalkan yang mengirimnya palsu, otomatis kita menerima barang yang sama. Kalau misalkan yang menerima salah, maka yang pengirim yang berhak menerima tidak akan mendapatkan barang yang diinginkan. Itu adalah fungsi dari kriptografi, yaitu adalah autentikasi. Yang kedua adalah integrity. Itu adalah proses untuk menjaga datanya itu benar. Maksudnya apa? Kalau misalkan di pengiriman barang itu ada jaminan bahwa barang itu kalau rusak akan diganti, maka biasanya ada ditambahkan sebuah pengaman double wrap ya, kemudian ada paketing kayu dan sebagainya. Di dalam kriptografi itu ada teknik untuk mendeteksi bahwa datanya itu benar atau salah. Dan yang terakhir itu adalah non-repudiation. Itu maksudnya apa? Ini marak kalau misalkan kita ngirim video ke atau kirim upload gambar ke dalam sosial media. Kalau misalkan kalian sudah mengupload video
maka kamu akan tidak bisa mengelak bahwa kamulah yang memproduksi data tersebut. Kemudian di dalam hal yang lain yang perlu kita ketahui itu adalah terminologi dari kriptografi. Yang pertama itu adalah kriptografi, itu adalah ilmu yang untuk membuat pesan itu aman. Kemudian kriptografer itu adalah orangnya ya, orang yang melakukan kriptografi. Kriptoanalisis itu adalah orang yang digunakan untuk menganalisis algoritma kriptografi. Terus kemudian kriptologi itu adalah ilmunya, ilmu mengenai kriptografi. Terus kemudian kriptologis itu adalah orang yang melakukan kriptologi. Ini terminologi yang ada di dalam sebuah kriptografi. Selanjutnya kita di dalam kriptografi itu ada istilah, ada di sini ada 6 istilah yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah plain text, yang kedua adalah sender, yang ketiga itu adalah cipher, kemudian yang keempat itu ciphertext, kelima enkripsi, dan yang terakhir itu adalah dekripsi. Apa itu plain text? Plain text itu adalah seperti yang kita terjemahkan secara sederhana. Plain itu artinya plain itu jelas ya, bisa jelas. Kemudian teks itu adalah teks yang bisa kita mengerti atau tidak bisa mengerti. Kemudian yang selanjutnya adalah ciphertext. Kalau plain text itu pesan yang bisa kita baca, kita bisa pahami. Ciphertext itu adalah pesan yang tidak bisa kita pahami. Sender sama cipher itu biasanya sender itu pihak yang mengirim, kita sebut namanya itu adalah alis untuk memudahkan. Sedangkan cipher pihak yang menerima pesan biasanya kita sebut sebagai bom. Mudahnya seperti itu. Alis itu yang mengirim, yang menerima itu adalah untuk mempermudah. Kemudian ada enkripsi sama dekripsi. Enkripsi itu adalah proses menyajikan dari plain text menuju ke ciphertext. Untuk yang dekripsi itu adalah mengembalikan dari ciphertext menuju ke plain text. Nah, seperti apa sih proses apa itu plain text, apa itu ciphertext? Kita bisa lihat di gambar seperti ini. Di sini adalah dokumen yang plain text ya. Kalian bisa baca di sini ketika saya berjalan dan seterusnya. Kemudian yang ciphertext ini ada seperti ini, kalian nggak bakal bisa itu baca itu apa, ada kotak, ada garis dan lain sebagainya. Ini saya ambil dari buku Bapak Minardi Munir pada masa. Begitu juga di dokumen gambar. Ini ada plain image, kalian bisa lihat ini ada seorang wanita cantik ya. Tapi kalau misalkan cipher image-nya kelihatan nggak wanita cantik. Nah, begitu juga untuk yang database ya. Database ini plain text-nya seperti ini, bisa kita baca, bisa kita tahu informasi tingginya berapa, badannya berapa, namanya berapa. Tapi kalau misalkan yang sudah terenkripsi, bisa kita lihat di sini, itu tidak bisa kita baca informasi. Itu ada perbedaan mana yang plain text, mana yang. Selain itu apa lagi? Nah, untuk melakukan perubahan dari ciphertext menuju ke plain text, biasanya kita menggunakan yang kita sebut sebagai kunci. Kunci itu biasanya berupa password atau kata kunci tertentu, bisa berupa angka atau bisa berupa karakter, atau bisa jadi angka-angka heksa. Itu bisa digunakan sebagai kunci. Nah, nanti karena kita akan membahas mengenai kriptografi klasik, kita hanya berkutat pada kuncinya itu berupa bisa kita baca berupa teks saja, bukan berupa angka-angka heksa yang seperti yang terjadi pada kriptografi. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas hanya mengenai kriptografi. Nah, seperti ini ya proses enkripsi, dekripsi, dan perubahan dari plain text ke ciphertext, kemudian dari ciphertext menuju ke plain text lagi. Ini biasanya kita simbolkan
seperti ini ya, dikasih dua kata seperti ini. E ini nyatakan kita sebut sebagai enkripsi. Enkripsi dari M atau message ya, itu sama dengan C. C itu apa? D kemudian kurung C, dekripsi dari ciphertext itu menjadi M, kita sebut sebagai message. Kemudian bisa kita lihat di sini D, E, M sama dengan M, maksudnya apa? Kita proses dekripsi dari sebuah enkripsi pesan M itu akan kembali seperti bisa dimengerti. Nah, karena kita yang proses kriptografinya adalah klasik, kita akan ambil contohnya. Kriptografi klasik itu adalah salah satunya itu adalah algoritma C1 yang mana pertama kali ditemukan itu adalah digunakan oleh seorang kaisar yang ada di Roma yang disebut sebagai namanya Caesar. Nama Caesar. Gak tahu Caesar. Kaisar Caesar Romawi kuno itu dia menggunakan Caesar untuk menyembunyikan, untuk mengirimkan perintah ke panglima perangnya yang ada di medan perang. Caranya gimana? Jika ada huruf, kita memiliki sebuah kunci 3, kita geser huruf tersebut ke secara kita geser 3 huruf setelahnya. Saya bercontoh, misalkan ada huruf A, maka kita geser 3 huruf. Ini pertama, kedua, ketiga. Maka kalau misalkan ada huruf A, maka kita ganti dengan D. Jika ada huruf D, kita ganti dengan huruf D. Begitu seterusnya. Itu adalah algoritma enkripsi dari C. Nah, seperti ini kalau misalkan mau matematikalnya, sebuah algoritma Caesar itu adalah C, enkripsi dari Caesar itu adalah E dari M, maka kita ambil rumusnya M ditambah dengan K, K-nya itu tadi 3, kemudian dimodifkan 26. 26 ini kenapa? Karena jumlah huruf alfabet itu adalah 2. Nah, coba kita kerjakan ya. Kalian bentuk kelompok. Ini ada sebuah plain text kriptografis is the heart. Silakan dicipta. R 3R. Iya. Ya kan. Apa lagi? Dan bisa menyelesaikannya, silakan kalau sudah ada kelompoknya menghasilkan dari silakan. Benar ya, yaitu adalah VU BSBR, JU DSKBL, VB KH BU. Terima kasih. Selanjutnya kita sudah belajar ya mengenai algoritma Caesar ya, enkripsi Caesar. Selanjutnya kita akan belajar ini adalah algoritma kriptografi Vigenère. Perbedaannya adalah antara Vigenère dengan Caesar. Kalau tadi setiap algoritma Caesar, setiap katanya atau setiap hurufnya itu kita geser dengan kunci yang sama yaitu 3, atau mungkin yang lain boleh. Tetapi kalau misalkan Vigenère antara huruf pertama dan huruf kedua bisa jadi berbeda Tergantung dari kuncinya. Contohnya seperti apa? Kuncinya biasanya di Vigenère itu adalah sebuah kata ya, atau kata kunci yang mewakili dari jumlah lompatan atau pergeseran di dalam setiap algoritma Vigenère. Kalau misalkan kita lihat proses regresinya itu adalah untuk mendapatkan C pada huruf I, itu adalah regresinya itu adalah M, pesan M-nya nilainya berapa, ditambah dengan K di urutan berapa kuncinya, kemudian kita masukkan dengan 26 seperti dari algoritma Caesar seperti yang tadi.
Kemudian untuk proses dekripsi sama ya, tinggal kita kurangkan ya. C cipertek urutan ke I dikurangi dengan K urutan ke I. Kemudian dimodkan 2. Untuk mempermudah, kita lihat di sini yaitu adalah ada plain text, yaitu adalah we are discovered save yourself. Ada K yaitu adalah deceptive. Maka nanti deceptive-nya harus diulang sampai selesai dari plain text-nya. Kemudian huruf K-nya ini kita rubah dengan nilainya ya. Jika D itu adalah 3, E itu adalah 4, tergantung seperti alfabet tadi ya. A-nya itu 0, B-nya itu 1 dan seterusnya. Kemudian D-nya ini seperti alfabetnya, yaitu ada 22. Kemudian kita tambahkan satu persatu seperti penambahan huruf D ditambah dengan huruf B. 3 ditambah 22 yaitu 25. E ditambah dengan E, 4 ditambah 4 itu adalah 8. C ditambah dengan A, 2, C itu 2, A itu adalah 0. Kemudian cipertext ini kita balikan lagi ke huruf kata ya, ke kata yang lain. Misalkan 25 itu adalah Y dan seterusnya. Maka kalau misalkan kita lihat di sini cipertextnya 25 itu Z, 8 itu I, kemudian 2 itu adalah C dan seterusnya. Ini adalah algoritma vision. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jelas ya? Selanjutnya kita coba ya, kita buka kelompok terlebih dahulu, yaitu ada keywordnya itu adalah filter, kemudian plain text-nya itu adalah crypto system. Silakan melakukan kriptografi dengan menggunakan Visioner pada plain text ini. Encryption. Untuk jawabannya apa? Lesen, silakan lesen. Silakan dijawab aja. Langsung aja. Untuk jawabannya itu E, J, N, W, X, F, U, G, H, A, I, dan T. Ya, benar ya. Itu kita adalah E, F, D, F, G, H, A, I. Nah, selanjutnya untuk tugas mandiri di rumah, di sini ada soal ya, silakan. Ada beberapa soal. Kalau tadi kita melakukan enkripsi, pada tugas ini adalah kita melakukan dekripsi, yaitu K-nya itu adalah cipher, kemudian cipertext-nya ini adalah seperti ini. Silahkan di dekrip, kemudian tulis ya secara kelompok ya, secara kelompok nanti diupload di LMS. Nah, untuk mempermudah, kita bisa menggunakan alat bantu ya, yaitu sebuah halaman website. Kalian bisa akses di sini ya untuk mengecek apakah hasil kalian itu benar atau salah, yaitu https://tripti.com. Di sini ada banyak algoritma cipher ya, klasik yang kriptografi klasik, ada Caesar, Affine, Visioner, dan lain sebagainya. Kalian bisa gunakan untuk belajar di rumah dan mengerjakan tugas-tugas. Nah, kalau misalkan kalian ingin memperdalam, silakan baca referensi utama kami, yaitu ada bukunya Brilliant Story di bab 3, chapternya itu adalah 3.2 mengenai kriptografi dan network security untuk memahami materi kuliah pada pertemuan kali ini. Terakhir, terima kasih atas perhatiannya. Silakan dikerjakan tugasnya. Saya tunggu pengumpulan tugasnya di LMS. Terima kasih.